Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dipenuhi warna merah dan putih karena kita boleh memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81 tahun. Kita boleh merasakan semangat kita untuk kita boleh berdoa untuk bangsa ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk bangsa kita. Kita mau merendahkan diri, sujud dan berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kami
katakan dalam doa. Kita berdoa untuk bangsa kita, supaya bangsa kita dipulihkan penuh dengan damai sejahtera. Amin Yesus, amin Tuhan. Bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami.
Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Pagi yang penuh dengan sukacita, pagi yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau boleh berikan kekuatan dan kemenangan bagi setiap pribadi kami yang hadir pagi hari ini ya Bapa. Kami mau menaikkan pujian syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau bersyukur untuk bangsa Indonesia Yesus yang boleh masuk di 81 tahun Bapa. Kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia penuh dengan damai sejahtera, dipulihkan dan semuanya kami persembahkannya di atas nama-Mu ya Bapa. Dan kami yang boleh melayani pagi hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang menguduskan setiap hati kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan Yesusku. Begitu juga seluruh sidang jemaat yang boleh hadir, semua juga diberkati. Terima kasih Yesus, kami mau bersuka cita pagi hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, shalom, ada sukacita. Apa kabar Bapak Ibu? Boleh ikutin saya ya, kalau saya tanya apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saudara jawab, katakan dahsyat, luar biasa, merdeka, merdeka, merdeka. Merdekanya 3 kali gitu ya. Oke, siap? Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dahsyat, luar biasa, merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Dahsyat, luar biasa, merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, bagi hari ini kita boleh dipilih dari segala bangsa untuk membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Berikan salam kanan kiri, beri salaman, berikan senyum, amin. Kita angkatkan tangan. Dari segala bangsa yang dipilih dari rumahnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Di mana kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Di mana kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Amin Yesus. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian Amin Yesus. Terimalah kemuliaan kami Bapa dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, pujian kami. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita punya misi untuk bangsa ini. Amin. Kita mau satukan hati dan berdoa oleh iman biar negeri kita bangkit. Amin. Penuh dengan damai sejahtera. Haleluya.
ucapan syukur dan kita mendoakan bangsa Indonesia ini semakin baik, semakin dipulihkan, baik dalam perekonomian, baik dalam usaha, setiap orang punya usaha, baik untuk pendidikan, baik segala hal aspek kehidupan. Kita berdoa semoga bangsa kita ini semakin diperbaiki. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau
Engkau Tuhan memang yang layak ditinggikan. Biar Tuhan yang pulihkan, biar Tuhan yang bekerja untuk bangsa kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu. Kami rindu melihat curahan kuasa-Mu untuk bangsa Indonesia. Haleluya Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah Tuhan.
dengan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Yesus kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kiranya pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berfirman buat kami melalui hamba-Mu, urapi hati kami, pikiran kami, supaya benar-benar firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan berdiri melayani. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan dampingi hamba-Mu, urapan dari Roh Kudus kiranya menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak akan lalu begitu saja, tapi kami akan membawa pulang berkat-berkat yang indah melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Kita berikan salam Indonesia. Tahu salamnya Indonesia? Salam Indonesia enggak tahu. Merdeka gitu ya. Ayo sambil berdiri saudara. Mari bangkit berdiri. Kita katakan 3 kali ya. Mbak Esther ayo berdiri. Ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Mari silakan duduk. Ya. Pujikan nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa insya Allah besok tanggal 17 kita memperingati apa saudara? Berapa tahun? 81 tahun Indonesia merdeka. Sebuah capaian waktu yang cukup dan usia 81 tahun. Ada di sini yang usia 81 tahun? Sudah tidak ada saudara ya. Oh, Pak D usia? 81. Lahir tahun?
45. Ya. 71. Ayah saya kalau oh iya, hari ini Pak D ulang tahun ya. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun. Semua aku ucapkan 1 2 3. Selamat ulang tahun Pak Kardi. Ya, Tuhan berkati. Ya. Luar biasa ya. Tuhan berkati kita semua. Ayah saya kalau hidup berarti usia 81 tahun. Opanya Yona yang Opa Yori yang ada di mana? Di Sulawesi sana juga kalau hidup 81 tahun ya. Tuhan memberkati semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua berkat Tuhan yang membuat kita boleh ada sebagaimana kita ada. Yang menjadi masalah bagaimana kita mengisi. Apakah kita hanya bersuka cita atau hanya berhura-hura, senang karena merdeka? Tentunya tidak, saudara. Amin. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu punya visi. Tadi pujian katakan, ku punya visi. Apa itu visi? Vision, pandangan ke depan dan tentunya pandangan yang positif. Dalam Filipi katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Bicara di atas selalu bicara tentang hal-hal yang positif. Hal-hal yang mengandung peningkatan yang baik bagi kita. Hal-hal yang dibawa seringkali bicara hal kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, itu yang dibawa. Tetapi perkara yang di atas, itu adalah perkara yang belum kita raih, tetapi kita rindu ada di sana. Visi itu saudara ya. Saya tidak bicara tentang visi, tetapi saya mau bicara tentang bersyukur. Walaupun bicara tentang bersyukur ini ya sedikit anomali ya saudara ya. Baru saja kemarin jam 5 kita mendengar berita jam 5 di sini, jam 5 di NTT saudara, jam jam 5 di NTT. Kita jam 4, di sini jam 4. Ya, memang jam 4.55. Ya, berarti kan sudah jam 5 ya. NTT diguncang, Flores NTT diguncang dengan gempa bumi lebih besar dari Kolombia. Kolombia 7,5, NTT 7,7 saudara. Tadi anak-anak dari NTT datang, saya salami, cipika-cipiki, saya tanya gimana? Puji Tuhan Om, puji Tuhan Pi. Manggilnya mereka papi, antara papi dan papa saudara ya. Ya, saya senang dijadikan orang tua. Ya. Alor tidak ada masalah ya. Puji Tuhan. Saudara senang? Ya. Tentunya kita senang ya. Jadi begitu saya tanya, saya tetap tidak percaya. Masa sih? Pulau itu kan kecil ya. Gempa bumi sebesar itu sedangkan Sulawesi aja kerasa. Masa terus Alor kan lebih dekat ya, tapi puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Tetap juga kita berdoa saudara ya. Mengerikan sekali ya kondisi di sana, bangunan-bangunan banyak yang rusak, ada yang meninggal. Perlu kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tadi pujian sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa untuk Indonesia. Selamatkan Indonesia. Bukan cuma selamat orang-orangnya, tapi kita berdoa supaya selamat mereka dalam pelukan Tuhan Yesus. Amin. Selamat di dalam pengenalan juga akan Tuhan.
berita-berita baru saja kita kehilangan saudara kita karena tragedi Mutiara Sentosa. Jarak belum 1 bulan ya. Kapal putri-putri gitu ya. Putri Yasmin di selat antara Bali dan Lombok, selat Lombok ya, juga kebakar. Ya kita berdoa supaya Indonesia itu punya barang-barang tuh yang bagus begitu ya. Ya rupa-rupanya apa yang dibeli di Indonesia itu selalu yang second. Sini siapa yang biasa beli HP second? Ya enggak apa-apa kalau HP second, enggak akan ya. Pesawat second. Ya kita berdoa agar Indonesia satu saat enggak beli lagi yang second. Pesawat tempur second juga. Alasannya mending beli second dapat 5 daripada baru dapat 1. Ya jangan gitu ya saudara ya. Ya untuk pertahanan Indonesia perlu kita. Indonesia punya wibawa dengan kendaraan-kendaraan yang terbaik. Apalagi kalau itu merupakan kendaraan terbaik buatan Indonesia sendiri gitu ya. Tuhan memberkati. Kita berdoa saudara supaya semuanya baik-baik saja, alam baik, pemerintah baik, DPR baik, tidak ada lagi tangkap tangan, semuanya boleh baik, tidak ada lagi yang korupsi, tetapi semuanya kondisinya baik. Mazmur pasal 107 ayat 1. Bisa ditayangkan. Mazmur 107 ayat 1. Kita baca dengan bareng-bareng saja ya saudara ya. Sudah ketemu semua? 1, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Indonesia tidak baik-baik saja perlu didoakan. Iya, tetap itu pun kebaikan Tuhan. Katakan amin. Cuma kita masih belum mengerti, kita masih belum tahu apa sih rencana Tuhan berikutnya bagi bangsa kita. Dengan kejadian-kejadian yang ada, tetap firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Untuk Mbak Christine, percaya bahwa Tuhan Yesus baik, walaupun Mas Ari, adik yang tercinta, harus dipanggil Tuhan. Tetap katakan Tuhan Yesus baik ya. Saya lihat statusnya Mas David masih belum move on ya. Saya lihat kadang fotonya Mas Sari, bahkan bukan cuma foto, videonya Sari saat beraktivitas. David bisa katakan Om David. Iya, Om David, Om Sari, sorry. Ya, berarti saya sudah tua, amin. Om Sari dipanggil Tuhan itu adalah Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Kalau kita bisa katakan Tuhan Yesus baik, dari situ jadi alasan bagi kita untuk bersyukur. Kalau kita katakan Tuhan tidak baik, Tuhan kok kejam, di mana kita bisa katakan Tuhan itu baik? Itulah sebabnya yang penting kita mau memandang terlebih dahulu kebaikan Tuhan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang bangsa Indonesia ini rasakan. Saya bangga dengan Indonesia. Dalam Pancasila, sila pertama apa saudara? Ketuhanan yang Maha Esa. Melandaskan dari melandaskan Pancasilanya itu diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, mengedepankan Tuhan. Bahwa semua kalau bukan Tuhan, semua akan sia-sia belaka. Semua akan tidak bisa Indonesia merdeka. Hal ini sudah diteladankan oleh bapak-bapak kita. Bahwa perjuangan mereka dari Aceh sampai Merauke, bahwa mereka semua berjuang tetapi semuanya tidak akan ada artinya tanpa campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sangat menghargai itu. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pun disampaikan semua atas berkat apa? Atas berkat rahmat daripada Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia boleh berdiri dan berkata, inilah aku bangsa Indonesia. Dan mulai diakui di antara bangsa-bangsa. Yang tadinya Indonesia lebih dikenal Bali daripada Indonesia. Orang luar negeri dulu saat saya mau ke Indonesia. Indonesia sebelah mananya Bali? Pertanyaan itu seringkali dilontarkan. Bali lebih terkenal daripada Indonesia. Tapi sekarang Indonesia sudah dapat diakui dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kita menerima kemerdekaan Indonesia sebagai pemberian Tuhan. Ia memberi kita tanah air yang subur makmur. Apalagi di Jawa, saudara. Nyanyiannya Kus Plus sekian puluh tahun yang lalu. Itu bukan sekedar nyanyian, saudara. Tapi benar-benar ini nyanyian yang menggambarkan betapa Indonesia itu makmur. Tanahnya, cuacanya, kita bersyukur loh saudara. Cuaca di Indonesia ada berapa musim? 2. Kalau cuaca 2, saudara. Tapi kalau musim banyak sekali, saudara. Ya, ada musim jambu, duren, ya musim-musiman ya saudara. Tapi kalau cuaca ada 2. Di luar negeri ada 4. Panas, dingin, hujan, kemarau. Salju. Saudara mau pengen punya musim salju? Matilah kita saudara. Sungguh. Mau pengen musim panas. Sekarang saudara ke Eropa sana. Cuaca bisa sampai panasnya itu sampai 49 derajat. Ada yang mati gara-gara panasnya saja. Tidak sedikit orang-orang itu telanjang di luar saudara. Saking tidak kuat panas.
Kalau dingin-dingin sekali. Kita patut bersyukur, saudara. Walaupun kena dingin terus akhirnya pilek-pilek, itu kita bersyukur dibanding di tempat lain, saudara. Tongkat jadi tanaman, iya. Lautannya di Kosplus bilang bukan lautan tapi kolam susu, ya. Mau makan ikan model apa aja bisa. Orang-orang Indonesia jarang mencuri ikan di negara lain. Indonesia yang sering kali dicuri. Karena apa? Ikannya bagus-bagus. Dan berlimpah sekali. Rempah-rempahnya. Semua yang terbaik sebenarnya di Indonesia ini, saudara. Patut kita bersyukur. Karena kebaikan Tuhan. Banyaknya perbedaan-perbedaan suku di Indonesia. Maaf. Suku bangsa yang hitungannya bukan cuma ratus, saudara, ribuan suku-suku di Indonesia bisa berkumpul jadi satu. Itu luar biasa. Menjadi sebuah negara Indonesia. Memang seringkali perbedaan suku, perbedaan ras membuat orang-orang pengennya berpisah-pisah. Kalau di luar negeri, saudara, di Malaysia saja, Malaysia yang kecil dibanding Indonesia. Malaysia itu terdiri dari negara-negara bagian. Amerika yang besar itu juga negara-negara bagian. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang bisa cuma Timur-Timur. Itu pun kondisi sekarang tidak sebaik apa yang mereka harapkan. Ini semua juga anugerah. Itulah sebabnya perbedaan-perbedaan yang ada jangan membuat kita terpecah belah. Ada saudara-saudara kita dari NTT, kita terima dengan baik. Amin. Cantik-cantik. Ada yang ganteng, agak cantik juga sih. Mas Thomas, ya. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang Dia lakukan, Dia berikan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Tapi sulit saya bisa menerima kondisi-kondisi sekarang. Terima dengan sukacita. Enaknya Indonesia juga pemerintahan cuma 5 tahun, saudara. Kalau tidak cocok ganti, tunggu 5 tahun lagi. Wah, itu bukan pilihan saya. Nasihat firman Tuhan, hormati pemerintah. Sekali lagi saya sampaikan, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di Roma.
hormati pemerintah. Apakah Rasul Paulus enak di Roma? Rasul Paulus dihukum mati panjung di Roma, saudara. Paulus berkata, hormati pemerintah kepada jemaat Tuhan di Roma. Apakah Paulus disayang-sayang? Dia di penjara. Dia sudah mengatakan, aku nih sebagai orang Roma karena aku dilahirkan, karena keturunan. Oh berarti harusnya dia dapat fasilitas, di penjara. Tunggu tanggal mainnya saja. Dukung pemerintahan kita, amin. Kita yakin dan percaya yang terbaik pasti yang Tuhan akan berikan. Dan doa lepas doa kita berikan kepada Tuhan, pemerintah kita kepada Tuhan, agar supaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita diberikan sengaja oleh Tuhan perbedaan-perbedaan, bahkan terpencarnya pulau dengan pulau. Tapi bisa bersatu, itu semua kemurahan Tuhan. Walaupun ada wacana-wacana mau memisahkan, tapi kalau masih tetap bersatu, itu semua kemurahan Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada kerukunan. Dari Papua ke Jakarta tidak harus pakai visa. Saudara kalau pergi ke Eropa, saudara, baru beda berapa puluh kilo itu sudah negara lain, saudara. Belanda itu bukan negara besar, kecil, saudara. Jerman itu juga bukan, pokoknya Indonesia itu besar, seluas ini. Singapura itu ada di tengah-tengah, saudara, menjadi negara, sebuah negara. Kita ke Singapura, dari Jakarta ke Singapura, sama Jakarta Medan, masih mahal Jakarta Medan, saudara. Jakarta Singapura lebih murah, saudara. Tapi harus pakai visa, harus pakai paspor. Artinya bangsa Indonesia bangsa yang besar, yang luas. Patut kita bersyukur. Jangan kita berkata, aduh pemerintah sekarang kok begini-begini. Angel saudara memimpin negara itu. Tetap ucapkan syukur. Tidak cocok, ya besok ganti. Tapi juga harus pilih-pilih lagi. Jangan asal milih, tapi ditimbang kanan kiri, mana yang betul-betul yang terbaik. Sebab siapapun yang kita pilih, tidak selamanya memberikan jawaban yang terbaik. Yang baik aja masih dicacat, apalagi yang tidak baik. Yesus aja yang datang ke dalam dunia, datang bukan untuk dunia sebenarnya. Ya sebenarnya juga untuk dunia saudara.
datang kepada umatnya bangsa Israel yang kecil, saudara. Itu pun Israel saat itu dalam penjajahan Roma. Yesus datang, disalib, saudara. Ya. Kalau dunia sampai sekarang tidak baik-baik saja, sebenarnya wajar. Mereka saja yang menantikan Mesias yang dijanjikan dari abad ke abad. Begitu yang dijanjikan datang ditolak. Apalagi bangsa Indonesia yang tidak pernah ada nubuatan khusus untuk Indonesia. Ya, kita berdoa. Kita hanya bisa berdoa. Tuhan, tolong bangsaku. Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan asing. Kemerdekaan sejati berarti merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari dosa dan kebencian. Itu kalau kita berbicara tentang makna kemerdekaan. Dalam Mika dikatakan, apa sih yang dituntut Tuhan dalam kehidupan kita? Mika 6 ayat 8, Ia telah memberitahukan kepadaku, hai manusia, apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, hukum yang adil, kasih yang setia, dan kerendahan hati untuk hidup berjalan dengan Allahmu. Berlaku adil, tidak memihak, menegakkan kebenaran. Berlaku adil penting di dalam kehidupan kita. Tidak usah kita menuntut yang jauh, yang atas, bagaimana hidup kita. Bisakah kita berlaku adil? Mengasihi dengan setia, menjaga persaudaraan dan saling melayani. Hidup rendah hati di hadapan Tuhan, menyadari bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Membawa kita selalu untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan Yesus baik. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan untuk kita semua. Katakan amin. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita mengisi kemerdekaan? Apakah kita hanya menuntut dan menuntut? Ada presiden Amerika, siapa saya lupa namanya, dia berkata begini, saudara. Begitu dia dilantik jadi presiden, dia berkata kepada rakyatnya, rakyat, jangan kau meminta, jangan kau bertanya, apa yang negeri ini mau berikan kepadaku. Tapi bertanyalah dalam dirimu, apa yang dapat aku berikan, sumbangkan kepada negara. Mental anak-anak Tuhan adalah mental berbuat, bukan mental menerima. Katakan amin. Beberapa saya mendengar ada jemaat di sini mendapatkan ketidakadilan. Yang tetangga-tetanggaku yang janda-janda dapat, aku kok enggak dapat jatah. Enggak tahu apa karena dia anak Tuhan atau karena
ini dan itu, atau mungkin dianggap kaya atau dianggap mampu. Tapi seharusnya itu kan jatah. Saya katakan berarti Anda dihisapkan orang kaya. Karena memang anak Tuhan adalah anak-anak orang, anak-anak raja, katakan amin. Nggak usah nuntut pemerintah, nggak usah nuntut yang ketidakadilan. Kenapa aku nggak dapat keadilan? Tapi kita mau bertanya kepada diri sendiri, apa ya yang dapat aku berikan? Saya mau tanya, ada keluarga-keluarga di sini semua sudah didatangi sama bukan sensus ya, untuk acara 17-an gitu, diteri, ngasih toh semua ngasih toh, harus. Lah iso ojo cuma 50, kasih lebih. Tanya, mana Pak? Mana Mas? Dilihat. Sing paling rendah berapa? Jangan ya, sebagai anak-anak Tuhan harus dilihat, ada yang 25, ada 50, ada yang kalau bisa 100, kalau bisa 200, kalau bisa 500. Atau kalau perlu semua udah enggak usah tak talangi dewe. Wah, itu GPDI Makedonia itu, saudara ya. Amin. Tapi nanti itu dipakai untuk gini-gini. Ya, dipakai untuk 17-an, saudara. Gereja juga didatangi dan kami memberikan. Awalnya saya lihat, aduh, nanti tanya-tanya berapa, kasih lebih, harus lebih. Walaupun tidak sebesar yang kaya sekali, tapi paling enggak gereja jangan sampai ngisin-ngisini. Anak-anak Tuhan jangan ngisin-ngisini. Tapi mau ngasih sedangkan jatahku di sudahlah, anak-anak Tuhan kaya, katakan amin. Itu bagian dari ngisi kemerdekaan, walaupun hanya sebatas merayakan. Di desa ditarik, di gereja ditarik, di mana lagi? Sudahlah, ayo berikan yang terbaik. Mengisi kemerdekaan. Kita cuma, urunan yang gitu-gitu. Kita dapat bayangkan pemerintah kita, para pahlawan kita, mbah-mbah kita dulu. Mereka berjuang bukan bicara masalah uang, saudara. Darah. Mereka harus menghadapi ini dan itu. Mereka tidak nuntut apa-apa, saudara. Mereka cuma rindu melihat anak cucunya kelak. Merdeka ya. Mereka di sana dengan bangga. Anak-anakku sekarang bisa kuliah, anak-anakku bisa keluar negeri, cucu-cucuku sudah bisa berbuat yang terbaik. Jadilah anak-anak bangsa Indonesia yang bisa mengharumkan, yang bisa membuat bangga orang-orang yang sudah bekerja lelah untuk kita. Mengisi kemerdekaan dengan karya dan doa. Para pahlawan telah berjuang memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan, bukan dengan senjata, melainkan dengan kerja keras dan kejujuran dalam bekerja.
Ini penting saudara, kejujuran itu penting kenapa? Untuk langgengnya kita bekerja. Bahkan bukan cuma sekedar langgengnya pekerjaan kita, tapi untuk meningkatkan kualitas kita dalam bekerja. Jujur. Kerja keras disertai dengan kejujuran. Kasih dan pelayanan kepada sesama. Mengisi kemerdekaan dengan kita selalu taat kepada hukum dan aturan negara. Dan yang terpenting, sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa doa yang tak putus-putusnya bagi bangsa dan pemimpin. Doa selalu kita panjatkan kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Jangan kita perbesar omelan persungutan kita, ketidaksukaan kita. Tetapi saat kita melihat ketidakadilan, ketidakcocokan, itu sebenarnya sebuah langkah atau alat untuk kita berdoa. Untuk jadikan itu sebagai pokok doa dalam doa-doa kita. Saat desa atau lingkungan kita atau depan rumah kita mungkin, kok depan rumahku kok seringkali terjadi kecelakaan. Bukan cuma sekedar kecelakaan, bahkan seringkali kecelakaan maut. Tugas kita untuk kita berdoa bagi wilayah sekitar rumah kita. Lingkungan kita doakan. Entah nanti akhirnya ada peraturan baru yang membuat tidak ada kecelakaan, atau nanti benar-benar tidak ada perubahan, tapi memang lokasi ini menjadi lokasi yang aman. Itu semua hasil doa dari anak-anak Tuhan. Bisa kita berdoa, panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Apa yang dapat kita doakan? Karena seringkali dengan daya upaya kita sulit untuk merubah sistem yang ada. Tapi doa memungkinkan itu semua, katakan amin. Karena yang bekerja bukan kita lagi, tetapi sesuatu yang supranatural, dialah Tuhan yang tahu bagaimana tangisan anak-anaknya. Doa dari anak-anaknya yang rindu kebaikan bagi kota, desa di mana dia berada. Doakan dengan doa yang tidak putus-putusnya. Untuk bangsa kita, untuk lingkungan kita, untuk pemimpin kita. Agar kita boleh mendapatkan kebaikan juga lewat doa-doa kita. Semoga Tuhan terus memelihara Indonesia. Semoga Tuhan memelihara kota Tulungagung. Semoga Tuhan memelihara juga Jawa Timur aman. Dalam pemerintahannya Ibu Khofifah
Tulungagung sekarang yang memimpin Tulungagung salah. PLT-nya salah. Hah? Barudin. Saya enggak kenal. Wakilnya ya, wakilnya yang naik ya. Kita doakan. Tolong nanti dicatatkan ya. Nama itu nanti menjadi doa syafaat kita. Nama bupati kita. PLT apa sudah masih PLT ya? Iya, walaupun PLT namanya kalau perlu ada apanya? Ibu Kofifa juga. Terus Pak Danang tinggal berapa tahun lagi Pak Danang? Setahun ya. Ya. Tapi ya nanti Pak Danang dan juga bagi Bapak Ibu yang punya kepala desa beda dengan desa di sini ya, doakan kepala desamu supaya dapat membangun desa-desa kita. Doakan semuanya. Aparat-aparat desa yang seringkali lebih sering bersentuhan dengan kita, doakan mereka. Supaya mereka adil juga. Kalau sudah adil nanti jatuh saudara akan dapat. Ya, Tuhan memberkati kita. Ya. Akhir firman Tuhan. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Tuhan memberkati kita. Merdeka. 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 Tuhan memberkati. Kami undang semua bagian berdiri. Saya minta tolong dicatatkan ya. Atau di WA, kalau di WA, ya, nama-nama kita naikkan pujian, kami umat-Mu rendahkan diri, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa agar Tuhan pulihkan bangsa kita. Semua kami undang semua mungkin berdiri. Sujud dan berdoa.
berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Kita memberkati bangsa kita. Bangsa kita perlu doa-doa dari jemaat GBDI Makedonia. Kita angkat tangan, kita berkati Indonesia. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Yesus yang ditinggikan, yang disembah oleh suku-suku bangsa di Indonesia. Tuhan Yesus ditinggikan di atas segala-galanya, di atas pemerintahan Indonesia. Kami rindu ada pemulihan, kami rindu ada curahan lawatan Tuhan. Kami rindu Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Kami rindu Indonesia ada dalam pengawalan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa karena kondisi alam yang ada. Indonesia menangis, di mana ada anak-anak Tuhan yang saat-saat ini tidak bisa beribadah dikarenakan menjadi korban gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tuhan tolong, ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Ada kapal yang terbakar. Ada kecelakaan di sirkuit Manado. Ada beberapa orang yang meninggal. Indonesia saat ini sedang berduka, Tuhan. Itu yang saat ini kami tahu. Ada banyak yang kami tidak tahu yang juga merupakan tangisan bagi bangsa kami. Kami berdoa, Tuhan, tolong bangsa kami. Selamatkan bangsa kami, Tuhan. Dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia dalam jangkauan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, Bapak Prabowo dan Gibran. Beserta dengan jajaran para menteri yang ada, kami berdoa, Tuhan berkati mereka dalam memimpin bangsa kami, mengelola bangsa kami. Tuhan berkati para anggota legislatif dari pusat sampai daerah, pemerintahan dari pusat sampai daerah. Demikian juga mereka-mereka yang duduk di bidang hukum, benar-benar mereka melaksanakan tugas-tugas mereka dengan takut dan gentar akan Tuhan. Berkati kota kami, berkati Jawa Timur Tuhan. Berkati Ibu Kofifa dan Bapak Emil Dardak, Gubernur dan Wakil Gubernur, beserta jajaran dalam pemerintahan di Jawa Timur. Berkati juga kepala daerah kami, Bapak Bupati, PLT, Bapak Barudin, yang mengerjakan pemerintahan di Tulungagung. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati para pemimpin kami. Mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan takut dan gentar akan Tuhan.
kepala desa kami, baik yang ada di tempat ini, di mana gerejamu saat ini berada. Kami berdoa untuk Pak Danang, kami berdoa juga untuk kepala desa baik yang ada di Bungur, yang ada di Pelandaan, yang ada di haleluya Bolo, yang ada di Kedung Suko, kepala desa yang ada di haleluya Losokandang, Sumber Gempol, yang ada di Bago, semua dalam pemerintahan, mereka mengerjakan semuanya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Kami berdoa biarlah berkat Allah dilimpahkan untuk bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa negara kami Tuhan. Bukan sekedar keselamatan terhadap alam yang ada, tapi Tuhan selamatkan Indonesia supaya mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Bapa. Jemaat GBD Makedonia bisa beribadah dengan aman, tentram, tidak ada gangguan. Selama ini kami beribadah dengan sukacita. Engkau memberkati lingkungan kami, lingkungan tempat ini, baik yang ada di depan maupun yang ada di belakang, tetangga kanan kiri gereja. Tuhan berkati muka belakang gereja. Kami berdoa mereka semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah dilimpahkan. Sukacita sorga ada dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat rahmat daripada Tuhan ada untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Sebentar kami akan bawa korban persembahan untuk pekerjaanmu. Berkati kami, persembahan, persepuluhan, tatangan yang kami bawa, mendatangkan kebaikan bagi semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tuhan balas dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hallelujah.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus sumber berkat, memberkati kita sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Selesai ibadah jangan ada yang pulang, kita akan adakan lomba Agustusan dan kita akan menikmati jamuan sederhana ya dari kita untuk kita ya. Oleh sebab itu diharapkan untuk semua tetap tinggal untuk kita meriahkan ya perayaan Agustusan 2026. Puji Tuhan. Pengumuman pekerjaan Tuhan. Hari Kamis ada tamu Bapak Ibu Saudara. Jadi diharapkan kehadiran dari seluruh jemaat Makedonia untuk ibadah tengah minggu di hari Kamis jam 5 sore. Pelayan pujian Ibu Cindy dan renungan firman Tuhan nanti datang dari jauh Bapak Ibu Saudara, dari Jakarta ya, yang akan melayani di hari Kamis. Bertepatan hari Kamis itu ulang tahun pernikahan ya. Saya juga mohon doa dari Bapak Ibu Saudara agar Om Tante umur panjang, tetap sehat dan tetap setia melayani Tuhan dan jemaat. Haleluya. Hari Jumat ada mesbah doa. Terus hari Minggu ibadah umum. Pelayan pujian Ibu Supatmini, singernya Saudari Fanya dan Saudara David, LCD Saudara Joshua, kolektan Ibu Tuti dan Asher dari keluarga Bapak Hendra Nababan. Hah? Oh iya, ada gerajalan, tapi saya percaya ada yang ikut. Jalan sehat apa gerajalan? Ibadah tetap apa diundur? Tapi khawatirnya nanti ikut jalan sehat, kecapean dah ada yang ibadah. Tetap aja ya, kebaktian pagi jam 7. Yang mau jalan sehat ya monggo, yang mau kebaktian ya monggo. Karena waktunya terlalu mepet. Di jalan sehat jam 6. Bagaimana? Ya, nanti aja rundingan ya. Kalau mungkin ternyata berubah. Gimana? Kalau dibuat jam 9 bisa enggak? Bisa? Ya, khusus hari Minggu tanggal 23 ibadah raya dibuat jam 9 pagi. Hah? Jam 9 apa setengah 10 Om? Jam 9 aja ya, pokoknya lat-lat dikit yang ikut jalan sehat tetap harus datang ya. Tuhan memberkati, yang tugas tetap. Oke, itu saja pengumuman. Dan terima kasih buat seluruh jemaat Makedonia, Bapak Ibu Pemuda Remaja yang hari ini menyediakan hidangan dan yang menyediakan hadiah-hadiah yang luar biasa. Mungkin ada hadiah utama ya. Jadi Bapak Ibu semangat untuk kita rayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita yang ke-81. Khusus untuk warga Kerajaan 12, besok jangan lupa hari Senin jam 8 pagi ada upacara bendera. Ya, jadi diharapkan warga yang ada di Dusun Bantelan, Dusun Kerajaan ini kita sama-sama ikuti upacara bendera. Bajunya merah putih juga, ya. Itu saja, saya kembalikan ke Bapak Gem. Tadi saya dibisiki sama Yona, hari Minggu besok itu ada acara kaum muda. Mau ke mana? Rahasia. Jadi iya hari Minggu besok tetap jam 7 saudara ya. Ya, ya dan
acaranya sudah disusun masalahnya. Ya jadi tetap ya kita jangan batalkan yang kaum muda karena sudah di jauh-jauh hari sudah dibicarakan. Ya, ya yang mau ikut apa namanya jalan sehat, ya kalau bisa ibadah ya. Ya, ya Tuhan berkati kita. Jadi tetap walaupun tadi sudah diketuk palu, tetap jam 7 saudara ya. Ya, kami akan tetap layani berapapun jemaat yang datang untuk beribadah. Ya, kami juga menghargai keputusan itu karena memang kondisi kita juga dalam kondisi bersukacita karena bangsa dan negara kita 81 tahun merdeka. Ucapan syukur itu ya kita luapkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Ya tentunya kaum muda juga ada kegiatan untuk hari kemerdekaan juga ya. Tuhan memberkati. Kami undang semua berdiri. Jadi Puspadmi ini jam 7 Bu. Nanti Puspadmi ini datangnya jam 9. Ibadah sudah selesai. Ya, ya. Kami undang semua berdiri. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami anak-anak Tuhan GPD Makedonia boleh datang beribadah serta bersukacita karena hari ini Engkau membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan Tuhan.
Hari ini juga kami bersyukur di mana Tuhan tambahkan usia Pak Kardi genap 71 tahun. Berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan Pak Kardi dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Haleluya, Engkau melihat kesetiaannya dan Engkau berkati. Haleluya, dengan kasih setia yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah berkat Tuhan dilimpahkan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan GPD Makedonia. Dari bapak, ibu, kakek, nenek, keluarga muda, anak-anak kaum muda, remaja, demikian juga anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang masih balita, semua kami diberkati Tuhan. Berkat rahmat Tuhan serta terus mengalir melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Selesai ibadah, di mana kami rencana akan bersukacita di dalam perayaan peringatan 17 Agustus ini Tuhan. Engkau berkati kami sehingga kegiatan kami merupakan kegiatan yang diberkati Tuhan. Ada sukacita sorga, ada berkat-berkat dilimpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kebaikan Tuhan, sejahtera dari Tuhan ada dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau memberkati setiap apa yang kami sudah kerjakan. Anak-anak Tuhan juga dengan sukacita sudah membawa makanan minuman untuk sebentar kami nikmati. Karena ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Korban-korban yang dikerjakan untuk semuanya Tuhan balas dengan lipat kali ganda. Makanan minuman yang ada dikuduskan dengan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanan minuman yang akan kami santap, nikmati, mendatangkan kebaikan, menyehatkan kami, bahkan menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Tidak ada racun, semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat-Mu limpah atas kami semua. Mari saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Berkat Tuhan limpah atasmu. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Semua aktivitasmu diberkati Tuhan. Dan Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat hidupmu. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kami bersyukur dan kami terima berkat Tuhan ini Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat siang, pagi, Tuhan memberkati.